Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beginilah keadaan bangku kerja saya. Bangku yang rubuh ini bisa untuk dijepit ketika belum dirapikan semrawut. Tapi bukan masalah bangku kerja, baik yang robo maupun ini bangku Asia yang akan saya bahas, tetapi gergaji slenteng atau yang dikenal sebagai gergaji bentang atau orang Jawa mengatakan sebagai gergaji slenteng. Nah, gergaji slenteng ada bilahnya dan ada frame-nya. Harus ini frame-nya harus jadi 3 bagian. Nah, ini yang kecil, ini juga kecil seukuran, ini agak besar, ini panjang, tetapi mata gergajinya ini juga besar, panjang. Mata gergajinya sudah sering dikikir, jadinya seperti ini. Sudah terlalu lama dipakai. Dulunya besar, nah semakin kecil. Ini masih utuh. Ini gergaji, mata gergajinya. Kemudian ini juga panjang. Nah, yang jadi pertanyaan, dari bahan apa yang bagus? Kayu yang keras jelas, syukur-syukur kayu jati ya, atau kayu, bisa kalau bukan jati bisa kayu yang keras lainnya. Nah, bilah ini didapat dari mana ya? Bilah gergaji didapat dari mana, caranya nyetelnya gimana gitu kan. Yang jadi masalah ini, bilahnya berbeda-beda ukurannya kawan. Nah, ini kecil, yang sering tak pakai ini. Nah, bilahnya seperti ini. Ini bisa didapatkan di toko-toko bangunan terdekat Anda mungkin, kalau masih jual, karena sekarang udah jarang yang pakai. Dari 100 lebih tukang atau penghobi kayu, salah satunya saya yang masih menggunakan ini. Ukuran kecil 1 cm, ini 1,5, ini berapa nih, 4 atau 3. Nah, ini bermerek kawan. Nah, kalau misalnya tidak ada ini dari mana? Bisa bikin dari gergaji benso, gergaji yang lingkaran itu, dipotong kemudian dikasih lubang ujungnya ini. Ujungnya dikasih lubang. Dua-duanya. Nah, kemudian cara bikin pengikatnya agar ini bagaimana? Nah, ini menggunakan skrup murbaut itu. Ini yang ini kepalanya dipotong, kemudian dibelah, kemudian dilubangi pakai pakai bur besi ya. Ini untuk mengencangkan. Ini juga bisa, kalau misalnya tidak bisa pesan ke dipanasi kemudian dipalu, kalau enggak pakai mur biasa kemudian diberi ini seperti ini. Mur biasa dikasih ring, itu aja udah cukup. Nah, atau bisa gunakan, saya memakai binabol kemarin ini. Nah, ini saya bikin dari binabol. Nah, ini mungkin lebih lunak di dilubangi, dibur ini. Nggak perlu motong, kalau ini langsung dibelah kemudian dibur. Ini skrupnya ini lalu diberi ring ya. Nah,
Ukurannya berapa? Ukurannya menyesuaikan kebutuhan gergajinya, panjangnya berapa. Kalau misalnya beli jadi seperti bilah tadi, ya disesuaikan panjangnya, ini diukur saja ya. Misalnya ini panjangnya 60 cm ya. Nah ini kalau terlalu panjang boleh dipotong, ini dipotong misalnya 30 cm kemudian dilubangi. Ini terlalu panjang misalnya, ini panjangnya berapa misalnya. Nah ini 60 cm. Misalnya 60 terlalu panjang, mau dipotong boleh, bisa dipotong kemudian diberi lubang seperti ini. Nah ini untuk megangan di sini, pegangan ini. Nah, biar apa? Biar bisa untuk dikencangkan. Ini bisa dilepas ini. Yang tengah ini tidak paten saudara. Ini hanya untuk apa? Pengganjal aja, biar enggak oleng, biar enggak apa namanya reot ya. Jadi ini dipaten. Nah, kemudian ini bisa dilepas, ini dilepas soalnya ketika ini dikendorkan ini lepas dengan sendirinya, jadi tidak dilubangi sininya ya, hanya untuk ganjel biar kenceng aja. Nah mas, gitu. Ini seperti ini. Kalau Anda butuh untuk membuat sendiri, sediakan bahan, nanti diproses, bisa konsultasikan ke saya ya. Bagaimana langkahnya, ukurannya dan lain-lainnya. Lebih gampang sih beli di mana. Kalau sekarang udah jarang, mungkin yang sepertian aja udah jarang. Tukang harusnya bisa bikin sendiri. Itu ya. Jadi apa? Kayak gergaji seperti ini backsaw ini penting untuk membuat sambungan dovetail misalnya. Ini juga bikin sendiri apa namanya pegangannya. Nah, ini bikin sendiri pegangannya. Itu ya gergaji kelenteng tadi. Kalau sekiranya ada pertanyaan silahkan. Kalau yang kurang jelas besok di review kembali, dibikinkan video lagi bagian mana yang sekiranya kurang, biar videonya tidak terlalu panjang ya. Baik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.